Selamat datang di channel YouTube M3D Spoiler, di mana kita akan membahas manga, manhwa, manhwa, dan donghua. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika sudah, langsung aja yuk tarik mang! Di ujian kali ini, Tangsan dan monster Shrek yang lain mendatangi Aula Dewa Laut. Setelah memberi hormat pada 7 penjaga pilar suci laut, 7 dolo penjaga pilar pun mengeluarkan piringan cahaya suci untuk membuka gerbang. Karena Aula Dewa Laut sangatlah suci dan tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Saat ini pun hanya peserta ujian yang boleh masuk, dan yang lainnya harus menunggu di luar. Perlahan gerbang pun terbuka. Dolo Naga Laut mempersilahkan peserta ujian ke-7 untuk masuk. Sementara itu, Hulaina menemui Bibi Dong. Ia melaporkan bahwa Kekaisaran Xingluo di bawah pimpinan Jenderal Dai Weishi, mereka telah merebut 2 kota penambangan penting. Tak hanya Kekaisaran Xingluo, Kekaisaran Tiandou pun sudah merebut sumber penambangan besar. Bahkan, Balai Roh Pelindung kehilangan 1.500 lebih dari prajurit elit di perang ini. Mendengar hal itu, Bibi Dong pun marah. Hulaina mencoba menenangkan gurunya. Dia berkata kalau dia akan mengutus Master Roh Pelindung untuk merebut kembali kota itu. Bibi Dong pun menegaskan kalau yang ia inginkan bukanlah sekedar kepemilikan sementara, tapi pengabdian abadi. Sehingga Kekaisaran Roh Pelindung tidak bisa dikotori oleh siapapun. Perintahkan semua pasukan berkumpul 3 hari ke depan, tegas Bibi Dong. Hulaina segera menganggukkan kepalanya dan memberi hormat, lalu bergegas untuk menjalankan perintah Bibi Dong. Di ujian Tangsan, Tangsan ditemani oleh Xiao Wu dan juga Ning Rongrong berjalan lebih dalam. Sementara Bosaisi nampak sedang bersujud menyembah Dewa Laut. Cahaya keemasan menyebar di sana. Kemudian Tangsan memberi hormat pada pemuja besar pendamping Bosaisi. Setelah naik ke atas menuju Bosaisi, Tangsan mulai bisa melihat Trisula Dewa Laut yang memancarkan gelombang cahaya kuat mengaktifkan cahaya Trisula di dahi Tangsan, dan seketika pikiran Tangsan berpindah. Dalam kediaman Tangsan, Bosaisi bertanya, apa yang terjadi? Ternyata Bosaisi tidak tahu kalau Dewa Laut berbicara melalui pikiran kepada Tangsan. Kemudian Bosaisi berkata, ujian ke-7 dimulai, dan Bosaisi mulai bercerita tentang Dewa Laut. Kemudian Bosaisi pun mengeluarkan kekuatannya agar tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Bosaisi pun mulai menceritakan kalau luas lautan lebih besar 4 kali lipat dari daratan dunia roh, sehingga makhluk hidupnya pun jauh lebih banyak. Pada zaman dahulu, demi merebut kekuasaan laut, terjadi perang antar suku dalam kurun yang sangat lama. Meskipun banyak yang mati dan terluka, nyatanya perang itu tak kunjung berhenti.
Namun tiba-tiba seorang master roh laut hebat dengan level 99 muncul begitu saja. Dia memegang trisula dan memakai seluruh hidupnya untuk berkeliling ke setiap sudut lautan. Mendengarnya, Xiao dan Ningrongrong juga Tangsan sangat terkejut. Kemudian Tangsan bertanya, "Jalan seperti itukah yang harus dilewati untuk menjadi dewa laut?" tanya Tangsan. "Ya," jawab Bosaisi. Bosaisi melanjutkan, "Semua kepercayaan monster roh dan juga master roh laut pada dewa laut membentuk kekuatan kepercayaan. Setelah menerobos level 100, maka dia bisa langsung menjadi dewa. Ini adalah cara tersulit untuk menjadi dewa." Kemudian Ningrongrong pun bertanya, "Selain kepercayaan, masih adakah cara lain untuk menjadi dewa?" tanya Ningrongrong. Secara teori, asalkan seorang master roh bisa menembus level 100, maka dia bisa menjadi dewa. Namun, dari level 99 sampai 100, setidaknya butuh ribuan tahun. Bukankah usia manusia tidak mungkin mewujudkannya? Namun masih ada satu jalan pintas untuk menjadi dewa, yaitu dengan mewarisinya. Ia harus mendapatkan pengakuan dari dewa sebelumnya dan mewarisi kekuatan dewa, jelas Bosaisi. Di sisi lain, Qian Daoliu juga sedang bersama cucunya Xiao Xie untuk ujian malaikat. "Xiao Xie, apakah kau tahu bagaimana dewa malaikat bisa menjadi dewa?" tanya Qian Daoliu pada Xiao Xie. Xiao Xie pun menggelengkan kepalanya dan berkata kalau dia belum pernah mendengar itu. Qian Daoliu pun menjelaskan, sebelum menjadi dewa, dewa malaikat juga manusia biasa. Saat itu, manusia hidup dalam siksaan kejahatan dan juga penyakit. Dewa malaikat memakai pedang dewa untuk memusnahkan dan membersihkan kejahatan dan penyakit di dunia. Sejak saat itu, manusia terlepas dari kegelapan dan mendapat hidup baru. Kemudian dia mendapat kekuatan kepercayaan dari para manusia. Lalu ia pun bisa menjadi dewa. Sayangnya, sampai hari ini kejahatan yang ada di dunia secara diam-diam mengumpulkan kekuatan dan berencana kembali untuk memusnahkan manusia. Sedangkan dewa malaikat meninggalkan pedang dewa ini karena berharap setiap generasi suku malaikat bisa terus melindungi cahaya ini. "Pergilah Xiao Xie, ini adalah ujian ke-7-mu, cabut pedang dewa malaikat," ucap Qian Daoliu. Xiao Xie pun mulai terbang ke atas dan berkata, "Aku pasti akan mencabut pedang dewa malaikat, lalu menjadi yang terhebat di dunia, sehingga bisa mempertahankan kehormatan suku malaikat," ucap Xiao Xie dengan tegas dan juga terbang ke atas. Kembali pada ujian ke-7 Tangsan, Bosaisi menjelaskan ketika Tangsan menerima ujian tingkat Dewa Laut level 9, maka Tangsan adalah orang yang dipilih oleh Tuan Dewa Laut. Sehingga saat Tangsan bisa lolos dari ujian tingkat Dewa Laut level 9, maka Tangsan bisa menjadi Dewa Laut generasi baru, memimpin semua penduduk di lautan. Dia pun memandang pedang besar yang ada di depannya dengan cahaya keemasan di pedang itu. Saat ia menyentuh pedang itu, tiba-tiba terdengar ada suara perempuan yang menertawakannya. Apa itu ilusi?" tanya Xiao Xie dalam hatinya. Sebuah suara kembali terdengar. Semakin mengejar cahaya, maka akan semakin mudah pula untuk dilukai oleh cahaya, ucap suara itu. "Siapa?" tanya Xiao Xie. Xiao Xie pun kembali menyentuh pedang itu, dan tiba-tiba darah mengalir deras dari jarinya. "Kau sudah melihatnya? Kegelapan lahir dari cahaya," ucap suara itu. "Jangan sembunyi-sembunyi, keluarlah," ucap Xiao Xie.
Dari kegelapan samar-samar terdengar suara itu lagi. Aku selalu menantikan momen ini. Dan akhirnya kita bisa bertemu, ucap suara itu. Tiba-tiba cahaya hitam keluar dari pedang malaikat. Ia bisa merasakan aura dari Xiao Xie. Cahaya menelan kegelapan lagi, ucap suara itu. Merasakan aura dari Xiao Xie. Xiao Xie berusaha untuk mundur dan keluar dari kegelapan itu. Namun tiba-tiba ia muncul di belakang Xiao Xie dan berkata, "Cahaya sempurna yang kau kejar sama sekali tidak ada," ucapnya membisikkan ke telinga Xiao Xie. "Ada atau tidak, aku sendiri yang menentukannya," ucap Xiao Xie sambil mencabut pedang malaikat. Namun tiba-tiba Xiao Xie terlempar jatuh ke bawah dan juga ada pedang malaikat di sampingnya yang menancap ke lantai. Dari kabut hitam nampak seorang perempuan muncul. "Apa? Ternyata wajahnya sama persis denganku," pikir Xiao Xie. "Apakah dia penguji ujian ketujuhku?" Xiao Xie masih berpikir. Namun tiba-tiba perempuan itu semakin maju ke depan dan berkata, "Permainan dimulai." Ketika Xiao Xie mengeluarkan pedangnya, maka perempuan itu pun juga mengeluarkan pedang hitamnya. Pertempuran sengit pun dimulai. Saat Xiao Xie berada di sisi kegelapan, maka dia tidak bisa terbang. Sayapnya tiba-tiba hilang begitu saja. Lalu, ia pun teringat bahwa dia tidak bisa terbang di malam hari. Xiao Xie pun mengeluarkan teknik roh kelimanya, yaitu pedang dewa. "Pedang dewa?" tanya sosok perempuan lain dari sisi kegelapan. "Aku tahu semua tentangmu," ucap wanita itu. Xiao Xie pun berhasil menghindari tebasan wanita itu. Lalu dia berpikir, platform pedang dewa berganti pagi dan malam, maka aku tidak bisa terbang di malam hari. Namun, sisi lain keadaan kebetulan berlawanan denganku. Jika begitu, aku harus pikirkan cara untuk memaksanya ke dalam cahaya, pikir Xiao Xie. Namun, seperti tahu apa yang difikirkan Xiao Xie, wanita itu pun berkata, "Kau boleh mencobanya." Kemudian wanita itu mengeluarkan sayapnya. Xiao Xie pun nampak sangat terkejut. 6 sayap? Itu berarti dia lebih kuat dariku. Kembali pada ujian ke-7 Tangsan. Tangsan mulai maju untuk mencabut Trisula Dewa Laut. Pada saat itu, cahaya dari Trisula muncul sangatlah berkilauan. Ketika Tangsan sudah berada di dekat Trisula Dewa Laut, tiba-tiba kakinya ia pun mulai berenang dan merasakan aura yang kuat juga mendalam. Ini seperti tekanan di dasar laut terdalam, pikir Tangsan. Kemudian nampak satu sosok ikan berwarna-warni yang kemudian diikuti oleh Tangsan. Ikan itu menujunya kepada sebuah cahaya. Kemudian setelah mengikutinya, Tangsan bisa melihat ada sebuah patung yang sangat besar. Dia sedang memegang Trisula Dewa Laut, dan Tangsan mengerti bahwa sepertinya itu adalah sosok Dewa Laut dalam sebuah patung. Tangsan pun terus mendekatinya dan kemudian menempelkan telapak tangannya pada Trisula itu. Namun tiba-tiba Trisula itu sepanas lava gunung Merapi. Jiwa Tangsan kembali pada tubuhnya. Kemudian dia menyadari kalau tangan Xuan Yu-nya tidak berguna untuk Trisula Dewa Laut ini. Sepertinya Trisula Dewa Laut ingin aku memakai kekuatanku sendiri, pikir Tangsan. Cahaya keemasan semakin menyembur dari Trisula Dewa Laut, seiring dengan usaha Tangsan untuk mencabutnya. Tangsan terus mencoba untuk mencabut Trisula Dewa Laut itu, meskipun aura panas dari Trisula itu seperti sedang membakar roh Tangsan. Dia harus bertahan dan tidak boleh terlepas.
Karena jika tidak, maka selamanya aku tidak berhak untuk memegang senjata dewa ini lagi, pikir Tang San. Semakin lama semakin panas, dan suhu panas ini terus menyebar. Kini nampak bahkan urat nadi dari tangan Tang San ikut terbakar. Tangannya ikut merah dan seperti akan melepuh. Tubuhku yang seharusnya tahan api dan panas juga tidak bisa menahannya, pikir Tang San. Bahkan sepertinya rohku pun bisa habis terbakar. Melihat keadaan ini, Ning Rongrong pun segera bergegas. Ia mengeluarkan dukungan Jiu Bao, berharap bisa membantu Tang San. Bisakah Tang San benar-benar mencabut Trisula Dewa Laut dan kemudian menjadi Dewa Laut? Kita tunggu saja di episode selanjutnya.